semua, jumpa lagi dengan Miss Mia. Kali ini edisi spesial, very special request. Karena ada 3 yang request ya. Yang bunyinya itu intinya seperti ini ya. Request, kalau aku tuh sekarang rasanya lagi males banget. Apalagi ngurusin ujian praktek. Gimana dong biar gak males, padahal bentar lagi ujian praktek. Nah, ada beberapa yang request juga di sini. Ada 2 yang lainnya request tentang gimana caranya mengatasi rasa malas. Ada juga kah di sini yang punya budaya malas? Tonton terus, simak video ini, saya jamin garansi setelah kalian selesai menonton video ini, kalian akan hilang rasa malasnya. Video ini dibuat bukan cuma untuk mengatasi malas belajar ya, tetapi untuk semuanya, yaitu malas secara general gitu ya. Tapi mau tanya dulu nih, adakah di sini teman-teman subscriber yang sering menunda-nunda sesuatu? Angkat tangan. Aku pasti semuanya pada angkat tangannya. Mau ibaratnya misalnya mau kurus, terus kita punya niat olahraga, terus besok paginya bangun, terus lihat jam, besok lagi lah, atau nanti jam 7, nanti jam 8, sampai sore ternyata nggak olahraga. Terus mau belajar belajar gitar hari pertama mumpung gini-gini ya kan, terus hari kedua kok susah ya jadi males lah, jadinya nggak jadi bisa main gitar. Itu apa sih penyebabnya sebenarnya? Itu ada ilmunya juga teman-teman. Nanti dijamin setelah ini kalian udah nggak males lagi. Oke? Simak video ini. Aku mau jelasin ke kalian sebuah teknik dari Jepang. Tapi sebelum ke sana, saya mau review dulu video sebelumnya. Video sebelumnya tentang apa sih? Video sebelumnya itu juga masih ada nih hubungannya sama video ini. Video sebelumnya itu tentang high vibration ya, high vibration, low vibration, atau energi positif, energi negatif. Kalau malas itu termasuk energi apa sih? Aku mau tanya ke kalian. Kalau malas itu energi apa? Positif apa negatif? High vibe atau low vibe? Ayo dijawab. Jadi kalau males itu dia termasuk low vibration. Low vibration yang mana kalian harus pindahin ke high vibration. Lawannya malas apa? Rajin. Lawannya malas apa? Semangat belajar, semangat melakukan sesuatu. Nah, itulah yang kemarin saya bilang high vibe, low vibe. Masih ingat video kemarin? Kalau belum silahkan kunjungi video sebelah ya, video sebelumnya. Nah, kalau masih ingat tentang yang video tadi, aku mau lanjutin nih materi hari ini. Gimana caranya menghilangkan rasa malas? Aku mau perkenalkan ke kalian sebuah aliran filsafat yang namanya Stoicism. Stoicism itu apa? Aku baca pengertiannya di sini ya, karena ini adalah sebuah pengertian jadi harus benar. Stoicism atau stoikisme adalah aliran filsafat Helenistik yang didirikan oleh Zeno dari Citium di Athena ya, pada pertengahan abad ketiga. Stoicism adalah cara filsafat moral individu yang dididik oleh pengaturan pemikiran dan perspektifnya tentang dunia. Apa sih itu tadi? Gak usah dipikir pusing ya, cuma pengertian aja. Kita langsung ke prakteknya aja. Prakteknya adalah intinya dalam Stoicism itu kita hanya bisa mengendalikan apa yang dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita. Berarti rasa malas itu bisa kita kendalikan. Intinya seperti itu. Yang tidak bisa kita kendalikan apa? Nanti misalnya adik-adik udah ujian tuh, terus nilainya udah keluar nggak kelundung, nilainya 4. Itu sudah tidak bisa kalian kendalikan lagi. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita tidak malas, kita rajin belajar supaya nilainya tidak 4. Intinya seperti itu. Sampai sini kira-kira paham nggak? Jadi ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada juga yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh misalnya di tempat kerja ya, atau di sekolah wes. Yang bisa kita kendalikan adalah
bagaimana sikap kita ke orang lain, terus gimana kualitas kinerja kita, terus gimana etos kerja kita. Kita bisa berangkat pagi, tidak pernah terlambat. Terus kita bisa melakukan sesuatu dengan profesional. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan berasal dari eksternal. Contohnya, pandangan orang lain ke kita. Terus, misalnya ada temenmu yang nggak suka sama kamu. Itu nggak apa-apa, nggak usah kamu kendalikan. Kalau kamu mencoba mengendalikan hal-hal eksternal itu, capek hidup kamu, capek. Jadi, intinya adalah kendalikan diri kamu. Nah, apa hubungannya sama belajar, malas belajar tadi? Aku mau kasih tahu nih ke adik-adik semua, kalau hari ini itu tidak akan terjadi besok. Maksudnya gimana? Hari ini hanya akan terjadi hari ini. Bahkan detik ini akan terjadinya detik ini. Jadi akan sia-sia banget kalau kalian tidak memanfaatkan waktu. Waktu tidak akan terulang. Sampai sini paham dulu ya, itu pondasinya. Sebelum aku ke caranya, ada caranya untuk biar kita tidak malas. Yang namanya itu teknik Kaizen. Apa sih itu teknik Kaizen? Jadi teknik Kaizen itu adalah teknik yang diterapkan di Jepang. Makanya kalian tahu kan, Jepang itu etos kerjanya tinggi, terus orangnya pintar-pintar, terus mereka terkenal sama kedisiplinannya. Jadi kalau saya kasih pengertian seperti ini, rutinitas itu akan menjadi budaya. Kalau kalian rutinitasnya setiap hari malas, nah itulah yang akan membudaya di diri kalian. Tetapi kalau kalian itu mencoba untuk rajin, itulah yang akan jadi budaya kalian. Contohnya Jepang itu budayanya rajin, jadinya dia membudaya semuanya rajin, satu negara. Itu gimana kalau kita terapin juga nih untuk para subscriber saya semuanya? Mari kita tiru orang Jepang, kita pakai teknik Kaizen. Gimana sih Kaizen itu? Kaizen, Kai itu artinya berubah. Kemudian Zen itu artinya kebijaksanaan. Jadi Kaizen adalah perubahan dalam hidup bisa dicapai ya, secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi dijadikan rutinitas. Caranya gimana teknik ini? Ada rumusnya. Teknik Kaizen juga biasa disebut dengan teknik 1 menit. Teknik 1 menit, apa itu? Yaitu melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap hari. Kok Ming 1 menit, Mbak? Kok sepele banget? Jangan salah, kalian belum tentu bisa melakukan ini. Tapi nanti setelah ini aku akan challenge kalian. Kalau misalnya kalian mau bisa belajar, mau bisa main gitar. Kalau logikanya, kalau kalian main 1 hari, capek nggak? Bisa nggak? Latihan 1 hari. 1 hari tok ya? Bisa nggak? Langsung 1 hari langsung 2 jam? Nggak bisa. Nah, kita harus melakukan rutinitas itu. Jadi minimal 1 menit sehari tapi konsisten di waktu yang sama. Dicoba dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, lakukan latihan aja, belajar dalam waktu 1 menit di waktu yang sama. Kenapa kok cuma 1 menit? Iya, karena belajar itu ibarat menabung atau investasi. Belajar itu ibarat menabung atau investasi. Lebih baik sedikit demi sedikit tapi rutin daripada langsung banyak tapi muntah. Muntah gimana maksudnya, Mbak? Jadi ada sebuah teori yang bilang begini, usaha yang terlalu keras dan gak rutin itu cuma bikin capek. Ilmu yang diserap juga langsung hilang, gak terserap sempurna di otak. Nah, dari situ kan nanti kan kalau kamu latihan belajarnya kalau pas mau ujian aja, ada nggak di sini yang belajarnya mau ujian aja? Angkat tangan. Aku semua yang angkat tangan. Nah,
Kalau belajarnya pas ujian aja kamu paginya belum tentu bisa kok, ya nggak? Karena apa? Karena belajar yang terlalu banyak, di sini nih otaknya seabrek-abrek dimasukin semua. Itu hanya akan bertahan sebentar. Pertama, satu itu. Kedua, kalian akan mudah bosan. Karena apa? Karena kalian gak paham-paham belajar tapi kok gak masuk gitu ya. Nah, dari bosan itu timbullah rasa malas. Nah, jadi memang memori atau kemampuan mengingat seseorang itu akan menurun drastis kalau digunakan terlalu berlebihan, dimasukin ilmu seabrek-abrek dalam satu waktu. Itu kalian malah akan menurunkan daya ingat kalian. Ada yang merasa kayak gitu, udah kayaknya belajar selama 3 tahun tapi kok ilmunya kayaknya nggak ada di sini. Karena apa? Karena kalian belajarnya pas mau ujian aja, ya nggak? Karena kalian ibaratnya berusaha itu pas mau dinilai aja, bukan sebagai rutinitas. Jadi di sini aku mau bilang ke kalian, mau nggak meniru orang-orang Jepang tadi untuk melakukan rutinitas kecil tapi konsisten. Lakukanlah kayak gitu, 1 menit 1 hari, 1 menit 1 hari di waktu yang sama. Itu akan merubah kalian yang dari rasa malas ya, dari malas itu kan nanti dari 1 menit itu akan tambah jadi 2 menit. Kalau udah jadi rutinitas itu akan dengan sendirinya kita jadi suka kok, jadi suka alias jadi kebiasaan. Kan witing tresno jalaran saka kulino, ya kan? Kalau di Jawa ada kayak gitu istilahnya. Nah, kalian tertantang gak untuk kita bisa meniru teknik Kaizen tadi supaya kita semua jadi disiplin kayak orang Jepang? Ya kita nggak usah kayak orang Jepang lah, kayak diri kita sendiri aja. Jadi gimana sih aku tuh biar bisa rutin belajar? Kamu set alarm di HP kamu, misalnya jam 7 malam, belajar 1 menit dulu aja. Apa aja, belajar 1 menit. Nah, menambahkan ilmu 1 menit itu tapi dalam waktu 1 minggu itu rutin, itu lebih baik daripada 1 jam 1 hari tok belajarnya. Karena apa? Kalau kalian belajar 1 jam sehari tok, hari Senin tok kamu belajarnya, Selasa sampai Minggu enggak, kamu hari Seninnya ditanyain lagi tentang pelajaran itu udah nggak ingat. Kenapa? Karena otak kita ini kemampuannya ya harus diasah selalu setiap hari, bukan cuma 1 kali gitu ya. Nah, terus tadi ada juga yang bilang, yang komplain begini, bilang begini, aku itu udah nggak ambisi banget buat dapet nilai bagus kayak dulu lagi. Ada yang bilang gitu. Terus nanya ke saya gimana caranya biar gak males. Jadi memang nilai itu sebenarnya gak usah dikejar. Aku bilang ke kalian, jangan ambis ke nilai, jangan ambisi ke nilai. Tapi ambisi ke apa? Ambisi ke diri kalian supaya skill atau kemampuan kalian itu meningkat setiap hari. Kembali ke prinsip stoikism, kalau kita mau jadi seorang stoik, saya ulang ya, ketika kita mau jadi seorang stoik, itu kita harus memaksimalkan hari ini dan melakukan apa yang bisa kita kendalikan hari ini semaksimal mungkin. Itulah prinsip stoik. Jadi kalau hari ini caranya gimana Mbak memaksimalkan? Aku biasa, kalau aku ya, aku pun bikin grup namanya Saya Penting Progress. Itu kita lakukan di situ juga. Selalu mencatat apa-apa aja yang ingin kita lakukan setiap hari, atau paling enggak 1 minggu lah. Dalam waktu 1 minggu itu kalian mau melakukan apa? Dicatat. Karena apa? Karena kalau nggak dicatat itu biasanya lupa. Dicatat maksudnya gimana? Oh, hari ini aku mau belajar, aku mau ini. Gitu dicatat ya. Terus lakukan. Karena kalau udah dicatat pasti ada timbul beban di sini. Bukan beban sih, ibaratnya lebih ke tanggung jawab. Aku harus menyelesaikan ini. Begitu.
Jadi begitu penjelasan dari saya untuk teman-teman biar caranya nggak males tuh gimana. Saya simpulkan ya dari sini. Aku mau bilang, pertama kita sudah belajar tentang low vibe, high vibe. Low vibe itu malas, high vibe itu disiplin rajin ya. Kalian harus mindahkan itu dulu. Kemudian kedua, stoicism. Stoicism, kita harus memaksimalkan apa yang bisa kita kendalikan dan gak usah pusing-pusing mikirin hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian yang ketiga adalah teknik Kaizen atau teknik 1 menit. Lebih baik belajar 1 menit tapi rutin setiap hari daripada belajar 1 jam ya, tapi cuma sehari. Itu 3 poin yang kita pelajari hari ini. Itu kalau kalian tertantang untuk mempraktekannya, insya Allah kalian hilang semua rasa malasnya. Oke, sekian dari saya. Semoga tercerahkan ya. Gimana? Tertantang jadi stoik? Bisa nggak ya kira-kira aku nerapin teknik Kaizen? Oke, kalau misalnya kalian nggak mau menyesal, lakukan yang terbaik hari ini, mulai detik ini juga. Jangan buang waktu kalian untuk rebahan-rebahan terus kemudian nonton drakor sampai pagi, sampai subuh. Janganlah. Jadi maksimalkan waktu kalian sebaik mungkin karena kalian stoik. Kalian mampu melakukan yang terbaik hari ini, mengendalikan apa-apa yang bisa kalian kendalikan. Karena kalian sudah bisa teknik Kaizen, bisa melakukan sesuatu secara rutin. Jam 7 aku belajar 2 menit, 3 menit. Yang penting rutin setiap hari, wajib itu. Gimana? Bisa ya? Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga kalian tercerahkan ya dengan melihat video ini. Jangan buang-buang waktu, intinya seperti itu. Waktu terbuang tidak akan kembali. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.